Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan lengkap buat teman-teman villa yang ada di Batu. Harganya cuma 600.000 dengan fasilitas karaoke dan private pool. Sebelum kita mereview seperti apa villanya, kita akan mulai dari review perjalanannya dulu. Ini tadi saya arah dari berangkat, yaitu arah dari Surabaya, sudah berada di depan wisata Jatim Park 3. Oke, perjalanan kita menuju villa seharga 600.000 dengan private pool dan karaoke start dari Jatim Park 3 ini. Oke, kita review bareng-bareng, let's go. Tidak terasa di daerah Batu sudah banyak tempat hits saya reviewkan buat teman-teman, mulai dari wisata, kuliner, cafe, sampai ke penginapannya. Teman-teman bisa cek di channel ini di playlist wisata Batu atau di playlist penginapan Batu. Dan selain daerah Batu, saya juga mereviewkan di luaran Batu, seperti Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Jombang, Batu, Malang, Pasuruan, Malang, dan juga Yogyakarta. Teman-teman bisa cek di channel ini di masing-masing playlist daerah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, buat teman-teman yang ada rekomendasi penginapan lain di daerah Batu, bisa berkomentar di video ini. Barangkali nanti saya longgar akan saya reviewkan buat teman-teman. Dan adakah teman-teman yang juga request untuk mereviewkan cafe sekitaran daerah sini? Bisa juga berkomentar di video ini ya. Jadi barangkali jadwal saya berikutnya di daerah Batu, nanti saya akan reviewkan juga buat teman-teman. Sementara ini saya berfokus di daerah Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan. Dan beberapa hari yang lalu sudah banyak saya reviewkan buat teman-teman wisata kuliner, cafe, dan penginapan di daerah Sidoarjo, Mojokerto, dan juga Pasuruan. Ini spesial saya reviewkan buat teman-teman daerah Batu karena tanggal 24 Juni tahun 2023 sudah mulai libur panjang atau libur sekolah ya. Dan terlihat di Instagram saya beberapa wisata sudah mulai melakukan promo-promo di daerah wisatanya. Nah, di depan ini ada sebuah gapura bertuliskan selamat datang di kota wisata Batu. Ngomong-ngomong soal wisata Batu, begitu banyak wisata yang ada di daerah Batu. Jadi saya mengajak teman-teman untuk berpartisipasi, komentar di kolom komentar video ini ya. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah ke daerah Batu, pernah berkunjung ke wisata apa saja, bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar. Karena itu tadi kita sudah mendekati musim liburan, pengalaman yang teman-teman bagikan pasti akan berguna buat penonton lainnya. Nah, kita sudah melewati jalur satu arah seperti ini dan kita sudah mendekati pertigaan. Jadi di pertigaan depan ini kita lanjut belok ke kiri. Di atas terlihat ada petunjuk arah dan di depannya ada lampu kuning. Nah, di lampu kuning ini kita lanjut belok ke kiri di sebuah gang seperti ini. Ini masuknya tidak jauh teman-teman ya. Jadi buat teman-teman di sini kita akan menginap di Villa Batu yang harganya murah tetapi sangat rekomendasi. Nah, di depan ini jalannya sedikit menanjak tetapi tidak ekstrim ya. Ini cukup hanya untuk satu mobil, jadi kalau untuk berpapasan antar mobil harus mengalah menepi ke pinggir ya agar sama-sama perjalanannya lancar. Di depan di sebelah kiri atas ada tulisan The Klopo Gading, jadi kita belok ke kiri memasuki area The Klopo Gading. Selain saya membuatkan video rute dari arah berangkat yaitu dari arah Surabaya, saya juga membuatkan video rute dari arah Jatim Park 2. Teman-teman bisa menontonnya, link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Nah, di sebelah kiri ini adalah lokasi villanya, kita sudah sampai, disiapkan sebuah garasi untuk kita meletakkan kendaraan kita, baik sepeda motor ataupun mobil. Di sebelah kanan ada sebuah taman dan di ujung ada alat bakar, jadi teman-teman bisa memanfaatkan untuk acara keluarga, jadi jangan lupa membawa jagung atau semacamnya. Nah, ini adalah terasnya, disediakan dengan kursi estetik mirip cafe. Di sini juga sering lewat abang tukang bakso dan orang jualan lainnya. Jadi jangan khawatir saat menginap, ini banyak orang berjualan yang lewat dan teman-teman tidak usah jauh-jauh keluar. Dan di sini ada 2 lantai termasuk ada balkon mini, nanti saya akan reviewkan juga lengkap buat teman-teman. Oke, kita mulai mereview di bagian sebelah kiri pintu masuk, di mana di sini terlihat ada 3 tempat duduk dengan meja menghadap langsung dari televisi. Karena di sini sudah menggunakan WiFi, teman-teman bisa menonton YouTube. Dan di bawahnya ini ada fasilitas wastafel, tempat cuci tangan, dan ada area dapur lengkap dengan kompor, microwave, dan juga kulkas. Bahkan di area dapur ini juga disediakan gula dan kopi teman-teman.
Di area dapur ini terlihat juga banyak laci. Di ujung dari dapur ada sebuah pintu yang terbuat dari kaca. Ini adalah fasilitas kamar mandinya. Kamar mandi sudah menggunakan toilet duduk, sudah menggunakan shower. Dan di sebelah kanan dari pintu masuk ada sebuah sofa. Dengan di sebelah kanan dan kirinya ada sebuah sound system. Di sebelah kirinya ada sebuah mic. Jadi ada 2 buah mic yang disediakan dan ada 2 buah sound. Di sini teman-teman bisa karaoke karena juga menghadap langsung dari fasilitas televisi YouTube tadi. Wah, sangat mantap sekali tentunya. Jadi dengan keluarga kita duduk santai di sofa, karaoke, menghadap langsung fasilitas televisi YouTube. Di sebelah kanan ada area kolam renang, di mana di bagian samping ini tersedia 2 tempat duduk, 1 meja, dihiasi dengan sebuah lampu. Jadi nampak estetik seperti kita berada di kafe. Jadi seperti ini untuk kolam renangnya, berkedalaman 130 cm, air terlihat bersih. Untuk aturan dari berada di kolam renang seperti ini ya. Terlihat di sebagian samping ada banyak tanaman sehingga suasana alami masih nampak di area kolam renang ini. Ini adalah bed angin dan juga ada ban berkarakter. Jadi teman-teman bisa pakai saat berenang di area kolam renang privat pool, kolam yang seharga 600.000. Ada sebuah tangga di sebelah dapur ini menuju lantai atas. Jadi di lantai atas ini ada 2 buah kamar teman-teman ya. Oke, kita mulai review di kamar yang pertama. Jadi di pintu ada tulisan 1 untuk bed menggunakan ukuran king size. Sudah lengkap dengan fasilitas selimut 2 bantal 1 guling. Ruangannya nampak estetik. Di ujung ini adalah fasilitas televisi. Karena di sini tadi ada wifi, jadi teman-teman bisa menggunakan televisi untuk menonton YouTube. Dan di sebelahnya ada tempat duduk seperti ini. Di sebelah kanan dari bed ada laci dan juga colokan listrik. Dan sedangkan di sebelah kanan dari bed ini ada kaca seperti ini teman-teman. Wah, nampak bagus sekali, bersinar, mengkilap dan juga bagus, terlihat sangat bersih. Di pojok ini ada fasilitas kamar mandi. Jadi kamar mandi berada di dalam area kamar. Kamar mandi sudah menggunakan shower, toilet duduk, bahkan menggunakan water heater. Sedangkan di sebelah kiri bed ada sebuah jendela. Ini kalau kita buka ternyata adalah balkon kecil. Teman-teman bisa berdiri di balkon mini ini untuk menikmati segarnya hawa udara batu atau difotokan dari bawah teman-teman. Pasti akan sangat bagus sekali. Jadi di sini kita lanjut untuk mereview kamar yang nomor kedua. Ukuran bed sama, fasilitas juga lengkap, pada selimut 2 bantal 1 guling. Dan di dalam area kamar juga sama teman-teman ya. Ada sebuah AC, televisi dan kamar mandi dalam. Jadi intinya kedua kamar ini fasilitasnya sama dan lebarnya juga sama. Harga penginapan yang ada di sini satu villa atau satu rumah ini lengkap dengan semua fasilitas. Weekday 600.000, weekend 1.100.000. Sedangkan kalau teman-teman hanya ingin menginap di satu kamar atau menyewa satu kamar di area kamar nomor 1 dengan balkon mini tadi seharga 350.000, tanpa balkon mini tadi harganya di kamar yang nomor 2 300.000. Jadi tunggu apa lagi? Segera booking untuk area villa ini, liburan bersama keluarga, apalagi sudah mendekati liburan panjang. Ini dia untuk nomor reservasi booking penginapan The Klopo Gading ini tadi ya. Oke, demikian apa yang dapat saya review buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need